Nah, kalau menurut saya salah satu seni bela diri yang paling eksotis, yang paling seru untuk dilihat dan yang paling bikin mata agak sedikit dibuat refreshing itu adalah capoeira. Kenapa refreshing? Oh, cowok-cowoknya dong. Cowok-cowoknya. Saya setuju. Ya kan? Badannya oke. Silahkan, lanjutkan. Karena kan ada gabungan dari tarian, akrobatiknya juga ya kan, dan juga dari musiknya itu. Itu Nah, kalau salah ritme aja sedikit, wah itu udah kena itu kalau Iya, tairan kan. salah ya. Tariannya itu kalau salah sedikit ada hitungannya. Iya, harus sesuai dengan irama, terus ya nggak boleh lupa trik-triknya juga jangan sampai kelewat kan, karena triknya juga beberapa ada yang rumit ya, ada yang sedikit seperti hampir melayang, terus tendangannya harus berapa derajat, wah kebayang nggak sih kalau misalnya hal itu dilakukan oleh Mas Febri? Sebentar, Mas Febri capoeira ya. Capoeira, Bisa nggak ya? kayaknya seru deh kalau kita bisa. agak sekarang ya. Kita simak bagaimana Mas Febri belajar capoeira, ini dia. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro TTT coração. Hoje é dia de sol. Bela diri identik dengan penggunaan kekuatan untuk melumpuhkan lawan. Tapi kini saya punya satu cerita tentang satu jenis bela diri yang memadukan kemampuan untuk melumpuhkan lawan itu dengan gerakan tarian. Namanya capoeira. Febri, malam ini dengar ada kelas capoeira ya? Oke, sedang berlangsung di sini ya. Febri, Mas. Andrew, Mas, ini bener kan lagi berlatih capoeira ya? iya. Ini Capoeira. lagi apa nih? Mereka lagi sedikit bermain capoeira, jadi kayak habis latihan, bagaimana mereka mengaplikasi gerakannya itu. Ya ya. Mas Andrew, kan kalau saya ini selama ini kan baru sekedar mencermati sejarahnya gitu dari capoeira ini. Nah, ini sekarang saya kepengen tahu sih sebenarnya apa aja sih gerakan dasar dalam capoeira ini. Oke, sebentar ya. Oke, guys. Oke, dari basicnya, Basic. kita belajar jingga. Todo bocado, todo capitão, todo listrado, todo assadão, todo indiado, todo indiano, todo pintado, todo americano. Kedua, kita belajar namanya esquiva, menghindar ya. Todo bocado, todo capitão, todo listrado, todo assadão. Kayaknya ini gerakan dasarnya mirip tarian gitu ya Mas ya? Yang mirip-mirip sih, kayak bela diri itu. Tapi bela diri itu sesungguhnya. Iya. Ya. Saya memang benar ya kalau saya baca di literatur memang pada awalnya nih ketika berkembang di Brasil memang para budak di Afrika itu ingin menyamarkan ketika mereka berlatih bela diri ini dengan sejenis gerakan tarian. Betul ya Mas ya? Betul. Memang literatur yang saya baca pas. Oke. Terus selanjutnya apa Mas lagi Mas ini? Oke, jadi itu kan tarian basic. Ya, satu, tendang kanan, go. Oke, balik, jingga. Jingga lagi. Stop, satu. Dua tendang, go. Kiri. Iya, go. Tangannya mana? Tangan sini mas, depan, depan. Iya, bukan yang sana, sini. Ngadepnya sini, ngadepnya sini. Ya. Ngadepnya sini, bukan ngadep sana, ngadep sini. Oh ya, oke. Jingga. Jingga lagi. Oke, satu. Dua. Wih, udah mulai bagus ya. Udah mulai progres loh sekarang. Ngos-ngosan juga Mas mulai. Lumayan lah, namanya juga olahraga kan. Aduh, Capoeira bisa iya. untuk olahraga, bagus. Oke, karena kamu lumayan bakat ya. Tadi cuma 3 menit udah dapat apa? Lumayan cepet ya. Sekarang main yuk. Ada ini nggak? Iya, main sama anak. Resikonya apa nih Mas? Resikonya? Oh enggak, enjoy aja kok. Mereka mereka bener loh ini ya. Iya. Oke guys. Bikin lingkaran.
Oke. Duduk semua. Samping. Capek sekali Mas. Nah ini ngomong-ngomong selain gerakan bela diri diiringi oleh ini ya, musik ini ya? Iya, betul. Nah ini alatnya apa namanya ini Mas? Namanya berimbau. Berimbau. Iya. Kenapa disebut berimbau? Karena ini batang pohon ini dari pohon biriba. Oh iya ya. Terus ini ada senarnya ya. ada. Terus ini? Ini kayak semi lagu semi kelapa. Oh, Namanya gitu. kabasa. Oh iya iya. Nah terus tadi saya lihat di belakang itu kayak ini ya, tabuh-tabuhan itu kalau orang Jawa. Ini apa nih? Pandero. Oh pandero. Iya. Jadi ternyata rebana bukan cuman ada di Jawa, di Brasil juga ada nih. Aduh. Ya, menarik sekali nih. Jadi satu olahraga seni bela diri yang diiringi dengan musik dan punya sejarah panjang. Jadi memang kalau dalam sejarahnya kalau saya membaca literatur capoeira ini pertama kali adalah kisahnya orang-orang Afrika, budak-budak Afrika dibawa oleh orang-orang Portugis ke Brasil, dan di Brasil budak-budak ini mengembangkan seni bela diri yang namanya capoeira. Betul ya Mas ya? Betul. Sekali lagi betul nih literatur saya. Ya, Mbak Tiara, sebelumnya pernah belajar bela diri sebelum belajar capoeira nih? Pernah, tapi saya lebih milih latihan capoeira. Apa sih istimewanya capoeira ini, Mbak? Istimewanya adalah kita dapetin semuanya, Mas. Kita dapetin artnya dari musiknya. Tadi kan Mas Feby lihat sendiri kan kita main musik. Ya, ya, ya. Kedua dapat bela dirinya. Apalagi saya sebagai perempuan ya di Jakarta yang penuh kejahatan itu, saya harus membekali diri saya dengan ilmu bela diri. Dan ketiga, yang cewek paling mau tuh apa sih? Ya, apa itu, Mbak? Kurus. Kurus. langsing. Oh gitu. Khusus. Serem amat Mbak, jangan serius-serius Mbak. Ya ini tadi memang sebuah olahraga bela diri yang sangat unik. Jadi tidak hanya gerakan dan iringan musiknya juga yang unik, tapi sejarah panjang yang mengiringi adanya bela diri ini. Sejarah panjang tentang kemerdekaan budak-budak Afrika di Brasil tertuang dalam olahraga capoeira ini. Waduh, Mas Febri, berapa koyo itu yang ditempel di pinggang habis latihan capoeira? Itu berapa kali take ya? One take kayaknya ya? Ngos-ngosan. One take aja Mas Febri dengan Aduh. Tadi gerakan yang kayak gini apa nih namanya, jingga ya? Jingga. Jingga. Tapi saya salut buat Mas Febri, dan saya mau request buat Mas Febri besok. Sanas tolong diajak Mas Febri untuk waxing. Ya, Setuju ya? Kamu. nantang buat Mas Febri ya. Tunggu, saya pas begitu dulu kan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Menarik tadi Mas Febri sempat mengatakan bahwa sedikit sejarah dari capoeira sendiri adalah diciptakan oleh budak-budak Afrika yang berada di Brazil pada saat itu ya. Nah, akhirnya kenapa sampai capoeira ini banyak sekali menggunakan kaki ya? Kan kalau kita melihat dominasi kaki. Betul. Karena kan mereka pada saat itu di tangannya itu diborgol ya kan, diborgol, dirantai. Jadi mereka harus melatih kakinya mereka. Jadi maka dari itu kenapa capoeira akhirnya banyak sekali menggunakan kaki. Iya, dan gitu. kemudian juga ditambahkan musik, ini juga untuk menyembunyikan aksi latihan mereka. Jadi para penjajah atau bangsa Portugis itu mengiranya mereka sedang Latihan. berpesta. Iya, Berpesta. menari-menari Mereka biasa. sedang berlatih bela diri, luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan Mas Febri yang kayaknya mustahil untuk lawan capoeira, tapi ternyata bisa. Nah, ini juga melawan